nomor satu. Di sini soalnya, berapakah banyak bilangan antara 1 sampai 1000 inklusif di mana perkalian digit-digitnya merupakan bilangan positif kelipatan 10. Baik, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan permisalan dulu teman-teman ya. Misal di sini 1 sampai 1000 yang misalnya gini, ada 2 digit misal atau 3 digit lah ya. Nah, dia harus kelipatan 10. Berarti misalnya 10 atau 20 atau 100, 90 dan seterusnya teman-teman. Jadi dia harus memiliki nilai kelipatan 10. Jadi hasil kali antar digitnya. Nah, yang paling memungkinkan adalah salah satunya contohnya adalah 1, 2, dan 5. Atau kalau kita kalikan sama dengan 10. Oke teman-teman? Atau nilai lainnya adalah 3, 4, 5. Atau nilainya adalah 5 kali 4, 20 kali 3 sama dengan 60 gitu ya. Dan ini adalah nilai dari eee, kelipatan 10. Baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan coba jawab teman-teman. Untuk menjawab soal ini, kita bersihkan dulu airnya ya, biar terlihat lebih enak. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah teman-teman di sini di mana digitnya merupakan bilangan 10, kita cari dulu yang 2 digit. Nah, oke, gini teman-teman ya, untuk menghasilkan nilai yang kelipatan 10 itu diharuskan, sangat dipastikan harus memiliki salah satunya adalah angka 5. Kenapa angka 5? Karena angka 5 dikalikan dengan angka tapi harus genap ya, harus genap. Jadi misal 5 kali 2 berapa? 10 kan? 5 kali 4 20 dan seterusnya. Tapi kalau 5 dikali dengan angka ganjil, misal 3 sama dengan 15, dikali 1 sama dengan 5, itu bukan kelipatan 10. Sehingga angka 5 ini harus dikalikan dengan angka ganjil. Sorry, angka genap, dan angka genap itu kalau 1 sampai 9 itu hanya ada 4 angka, yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Sehingga ketika jadi kan angka 5 itu digitnya bisa di sini, pertama dia di posisinya adalah di posisi puluhan kalau 2 digit ya. Maka hanya ada 4 kemungkinan, yaitu ketika 52, 54, 56, dan 58 teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ketika angka 5-nya ada di sebelah kanan, maka ada berapa kemungkinan teman-teman? Ada 4 juga, yaitu ketika angka 25, 45, 65, dan 85. Sehingga dan angka ini tidak ada lagi ya. Sehingga hanya ada 8 cara ketika 2 digit. Kalau 1 digit kenapa nggak kita cari? Karena nggak mungkin kan 1 digit tidak bisa dikalikan dengan angka apapun kan. Misalnya 5 5 kali berapa nggak bisa karena 1 digit. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang 2 digit dan 3 digit, nanti kita akan lanjutkan. 2 digit ada 8 angka tadi teman-teman ya. Oke, sudah kita ketemu bahwa 2 digit itu ada dari 10 ya sampai 99 itu ada 8 angka. Oke, sekarang kita akan mencari angka dari 100 sampai 999 ya, atau sampai 1000 itu ada berapa angka sih? Nah, karena 3 digit sekali lagi, karena kita sebuah angka yang pelipatan 10 itu harus mengandung angka 5. Maka ketika ada 3 digit ya, itu harus ada angka 5 ya, misal angka 5 di sini. Di sini angka berapa aja? Nah, untuk membuat pelipatan 10, maka 2 digit ini harus bernilai genap. Jadi 5 dikali genap. Nah, genap itu akan dihasilkan dari genap. Genap dikali genap teman-teman ya, pasti genap kan? Oke, pasti genap. Nah, jadi pokoknya apapun di sini hasilnya harus genap. Karena kalau tidak genap ketika dikalikan 5 pasti ganjil.
Kalau ganjil tidak mungkin 10, tapi kalau dia genap dikali 5 itu sudah dipastikan adalah kelipatan 10 karena ujungnya pasti 0 kan, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Eh, di sini kita lanjutkan ketika genap-genap itu pasti genap, teman-teman ya. Nah, genap dikali ganjil itu sudah pasti genap, teman-teman. Ya. Coba aja ya, 5 kali 4 20. 3 kali 2 6 ya. Jadi kalau ganjil dikali genap atau sebaliknya itu sudah pasti genap. Jadi kalau ganjil dikali genap itu sudah pasti genap. Tapi kalau ganjil dikali ganjil itu udah pasti ganjil, teman-teman. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Jadi angka digit di sini ini tuh harus genap-genap. Kalau enggak genap ganjil, kalau enggak ganjil genap, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan cari oke, sekarang kita posisikan di sini genap, di sini genap. Di sini ada berapa? Ada berapa angka genap yang bisa kita pakai? Ada 4 angka, teman-teman ya. Ini ada 4 angka. Kita kali kalau genap juga ada berapa? Ada 4 angka. Ya kan? Nah, ada berapa cara untuk membuat angka 5 kan di sini maksudnya 5 itu ketika dijadikan ratusan kan? Bisa 512, 535 gitu dan seterusnya. Nah, ini ada berapa angka? Totalnya ada 16 angka. Karena ada 4 angka genap dikali 4 angka genap. Jadi totalnya ada 16 cara untuk membentuk angka genap-genap di sini. Kan dari 24, dari pokoknya angka genap itu 2, 4, 8, 6 ya, atau 2, 4, 6, 8. Oke. Ya, ini genap. Kalau ganjil itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Sekarang ketika ininya adalah genap ganjil. Genap itu ada 4, ganjilnya ada 5 angka, teman-teman. Ini 4 angka, ini 5 angka. Sehingga kita kalikan juga. Ya. Totalnya ada berapa? Ada 20 cara. Oke. Masih digit 5 itu ada di sebelah kiri. Sekarang posisinya adalah ganjil genap. Nah, kalau ganjil genap, ganjilnya ada berapa? Ada 5. Genapnya ada 4. Kita kalikan sama dengan 20. Berarti ada 20 cara ketika ganjil genap. Nah, kita totalkan semuanya, totalnya adalah 56. Jadi, ketika angka ganjilnya di sini, 5-nya di sini, untuk membentuk 3 angka atau digit, ya, yang terdiri dari genap-genap, genap ganjil, dan ganjil genap itu ada 56 cara, teman-teman ya. Oke. Nah, tapi kan angka 5 tidak hanya di sini kan. Bisa jadi angka 5 itu ada di tengah-tengah. Oke. Di sininya adalah sama kayak tadi, bisa bisa genap-genap, genap ganjil, atau ganjil genap. Karena caranya sama, dipastikan itu ada 56 cara, ya. Caranya sama kayak tadi, cuma posisinya beda, 5-nya tengah. Oke, satu lagi, 5 itu juga bisa posisinya di sini, digit 5, ya. Di sini kita isi dengan angka bisa dengan genap-genap, ganjil genap, atau genap ganjil. Ada berapa jumlahnya? 56. Oke. Untuk mencari jawabannya kita jumlahkan dulu. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu 56 kali 3. 56 kali 3 itu sama dengan 56 kali 3, 18, 168. Apakah selesai? Belum, teman-teman. Ya, belum. Kenapa? Karena ada beberapa pengulangan angka. Oke. Ada beberapa pengulangan angka. Di mana pengulangan angkanya? Yaitu ketika ganjilnya 5. Oke, misalnya gini nih. Kalau genap-genap ini udah apa namanya? Udah nggak mungkin ada pengulangan. Misalnya ketika 5-nya di sini, ya, angka 5 nih ya. Di sini kan ganjil itu ada 5 angka. Salah satunya adalah 5 kan. Nah, di sini juga ketika 5-nya digitnya di sebelah kanan, ketika terjadi ganjil genap, 5-nya juga bisa di sini kan. Artinya angka 5 genap dan 5 itu dihitung 2 kali.
Di sini juga 5, genap 5 dihitung 2 kali. Sehingga tidak boleh ada perulangan yang dihitung 2 kali teman-teman, bahkan 3 kali tidak boleh. Jadi hanya 1 kali. Defaultnya ada di pertama. Sehingga di sini. Jadi kalau di sini sudah diulang, maka di sini tidak boleh diulang teman-teman ya. Oke? Jadi eh ketika digitnya ada di sebelah sorry. Ketika digitnya di sebelah kanan, sebelah kiri nih 5-nya, maka kan 5 di sini ada 5 genap ganjil kan ya, genap ganjil, ganjil juga ada 5. Ini akan terjadi sama dengan di sini. Ketika 5-nya kita posisikan di kanan. Nah, karena sudah terulang kita kurangi. Di sini ada berapa kali pengulangannya, teman-teman? Ada berapa kali? Ada 4 kali karena ketika 5 di sini, ini 5, di sini bisa diisi dengan 2, 4, 6, 8 kan? Ada sekitar 4 angka genap. Sehingga kita kurangi 168 ini dengan 168 kita kurangi dengan 4. Nah, apakah ini sudah cukup? Belum teman-teman. Ternyata masih ada. Ketika 5-nya di sini, oke, terus terjadi, ini kan kalau ini genap ganjil. Ternyata bisa juga ketika terjadi di sini ganjil dan genap. Dan ganjilnya ketika diisi dengan 5, di sini genap, akan sama dengan posisi di mana ketika kita menempatkan digit 5 di sini dan di sini kita bebas mengisinya. Artinya ada sekitar 4 cara yang harus kita ada 4 cara yang terulang. Ya kan? Ketika 5 di sini ya, ketika 5 di sini, ini kan bisa diisi dengan 2, 4, 6, 8. Artinya ini juga terulang ya, berulang perhitungannya, sehingga ini ada 4 cara kita kurangi dengan 4 juga karena sudah terulang atau sudah dilakukan di posisi 5 di digit pertama gitu ya. Oke teman-teman, apakah sudah selesai? Belum. Terakhir, ketika 5-nya di sebelah kanan nih ya, sekarang 5-nya di sini ya, yang terakhir nih kita kan menempatkan 5 di sini dan 2 digitnya kita bisa bebas genap ganjil, ganjil genap atau genap genap. Itu sama posisinya ketika di sini adalah ganjil. Oke teman-teman, di sini adalah ganjil dan di sini ganjil diisi dengan 5 dan ini terulang ketika kita menempatkan digit 5-nya di tengah dan yang kanan ini bisa ganjil genap kan, dan di sini bisa diisi dengan 5 ganjilnya. Dan sini bisa dengan genap. Dan genap ini ada 4 cara. Dan sudah terulang di sini, maka kita harus hapus 4 cara di mana 5-nya diisi dengan ganjil gitu ya. Nah, ini totalnya 168 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 154 ya. Betul enggak? 156, sorry, 156. Ya. Dikurangi 12, oke 156. Nah, jawabannya adalah B, tapi sedikit informasi teman-teman. Tadi kita kan sudah menghitung di sini 8 kan. Jadi 2 digit itu dihitung 8. Kan tadi seharusnya jawabannya 156 ditambah 8 itu adalah 164. Tapi karena tidak ada jawabannya, maka jawabannya adalah B. Karena yang 8 ini bisa jadi tidak dihitung. Kenapa? Kalau 3 digit, maka 8 ini salah satunya adalah digit 0. Misalnya 0, 4, 5. 5 kali 4 adalah 20, kali 0 adalah 0. Artinya tidak ada artinya. Tapi kalau misalnya ini dihitung, harusnya nilainya adalah 164. Tapi karena tidak ada, berarti persepsinya angka 2 digit ini salah satunya adalah 0. Karena dihitung tetap 3 digit teman-teman. Gitu ya. Baik, terdapat sebuah daftar yang memuat 2017 pernyataan sebagai berikut. Pernyataan nomor 1, terdapat tepat 1 pernyataan dalam daftar ini yang salah. Pernyataan nomor 2, terdapat 2 pernyataan dalam daftar ini yang salah. Dan seterusnya sampai pernyataan nomor 17, terdapat tepat 2017 pernyataan dalam daftar ini yang salah. Pernyataan nomor berapakah yang benar jika ternyata hanya ada 1 yang benar? Baik, sebelum kita jawab jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Baik, untuk menjawab soal ini teman-teman lihat. Di sini syaratnya adalah hanya ada satu yang benar, ya. Dan untuk soal-soal seperti ini, kita bisa menggunakan pernyataan atau rumus N-1 gitu ya. Kalau hanya ada satu yang benar. Ya, N-1 artinya kalau ada N-nya adalah 2017, maka kita kurangi 1 menjadi 2016. Jawabannya adalah 2016. Ya. Kenapa 2016? Kita buktikan di sini. Kalau nomor 1, terdapat tepat satu pernyataan satu pernyataan dalam daftar ini yang salah. Lah, kan ada banyak kan ya. Nggak mungkin karena di sini ada 2017 dan tidak mungkin hanya satu yang salah. Cuma dua yang salah. 2017 semuanya salah katanya. Terdapat tepat 2017 pernyataan dalam daftar ini yang salah. Berarti semuanya salah termasuk dia. Sedangkan hanya ada satu yang benar. Kalau satu pernyataan yang salah berarti ada 2016 yang benar dan seterusnya. Sehingga yang paling tepat adalah pernyataan nomor 2016. Dia mengatakan bahwa terdapat tepat 2016 pernyataan dalam daftar ini yang salah. Berarti dia benar. Kenapa? Kalau ada 2016 berarti selain dia kan? Selain dia karena totalnya 2017 hanya dia yang benar, ya kan? Hanya dia yang benar. Berarti kalau ada 2017 dan hanya dia yang benar, maka ada 2016 yang salah. Oke, teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 2016. Kalau ditanya adalah pernyataan nomor berapakah yang benar, yaitu 2016 kan dia bilang terdapat tepat 2016 pernyataan dalam daftar ini yang